Jumpa lagi di Adi TV. Ya, ini adalah Samsung Galaxy A34 5G. Ya, dari kemarin banyak banget dari kalian yang minta kami membahas smartphone yang satu ini. Ini adalah varian yang lebih terjangkau dari keluarga A series. Posisi kelasnya ada di bawah A54 5G dan A34 5G ini juga otomatis jadi penerus dari Samsung Galaxy A33 5G yang keluar di tahun 2022 yang lalu. Dan setelah selesai menguji smartphone satu ini, kami bisa bilang peningkatan yang diberikan oleh si A34 5G ini sangat signifikan. Apa aja peningkatannya? Simak review kita kali ini. Ya, Samsung Galaxy A34 5G tentunya ini hadir dengan harga yang lebih murah dibandingkan A54 5G-nya ya. Untuk yang 8128 harganya di 4.999.000, sementara yang 8256 harganya beda tipis di 5.399.000. Berarti selisihnya kurang lebih 1 juta rupiah lebih murah dibandingkan A54 5G. Dan kalau dibandingkan dengan A33 yang keluar tahun lalu, bahkan harganya tuh nggak naik ya. Padahal layarnya upgrade jadi lebih cerah, performa chipsetnya juga naik jauh. Oke, tapi soal performanya nanti ya. Kita mulai dulu reviewnya dari pembahasan isi box penjualannya dulu. Tentunya di sini ada unitnya, ada kabel USB Type-C ya, C2C ini ya. Lalu ada dokumen dan SIM ejector. Dan sayangnya tidak ada chargernya. Jadi buat kalian yang HP-nya tuh upgrade dari seri A3 sebelumnya, udah pasti bisa langsung lanjutin ya pakai charger yang lama. Tapi kalau HP lama kalian konektor atau adapter chargernya bukan Type-C ya. Nah, sampai akhir bulan April 2023 ini ada promo PWP cashback up to Rp300.000 dari Samsung yang bisa dipakai buat beli chargernya. Cukup sih untuk beli satu charger, atau kalau yang udah punya charger ya bisa untuk beli case. Lalu kalau untuk screen protector sih sebetulnya ini termasuk yang mudah dan murah ya, karena layarnya kan flat, jadi nggak sulit buat nyarinya ya. Mau tempered glass, mau screen protector ada lah harusnya. Nah, desain A34 ini seragam dengan A54, bahkan dengan seri S yang atasnya. Ini kabar baik untuk pengguna A series karena akan kelihatan seperti mirip-mirip flagship. Tapi yang pakai flagship jadi dibilang mirip HP mid-range nggak sih? Nah, kalau soal desain sih emang soal selera ya. Tapi apakah menurut kalian keputusan Samsung soal desain ini sudah tepat? Ya, mungkin sebagian akan merasa tepat, sebagian akan merasa mungkin kurang tepat. Ya itu preferensi masing-masing. Nah, untuk back covernya ini polikarbonat, frame-nya juga di sini ya, tapi kokoh banget sih. Nah, dari segi dimensi, A34 5G ini lebih besar dibandingkan A54 5G kemarin. Ketebalannya mirip, tapi bodinya sedikit lebih tinggi dan sedikit lebih lebar. Jadi kalau kalian kurang suka dengan desain bodi yang besar, mungkin kurang pas buat kalian. Tapi di satu sisi, enaknya layarnya jadi besar juga. Enak buat nonton, enak buat gaming. Untuk pilihan warna ada 3, ada silver, ada black, ada violet ya. A34 ini menariknya sudah disertifikasi tahan air dan debu IP67. Ini salah satu ciri khas Samsung A series untuk kelas menengah. Jadi A34 ini nggak cuma tahan cipratan air, tapi kalau nggak sengaja tenggelam ke dalam air juga masih bisa diselamatkan. Asal jangan ditinggal seharian dalam air ya. Oke, untuk sisi kanan kita lihat ada tombol power dan ada tombol volume. Di atas ada mikrofon, ada SIM tray hybrid, jadi kita bisa pilih ya mau dual SIM atau satu SIM plus micro SD. Tentunya ini support sampai 1 tera. Lalu untuk sisi kiri ini kosong. Di sisi bawah ada 2 mikrofon lagi di sini. Jadi total mikrofonnya ada 3 di sini. Lalu ada port USB Type-C dan juga grill speaker stereo. Pasangan speaker yang satu ini ada di bagian earpiece-nya. Kualitasnya sendiri udah cukup oke ya untuk kelas harganya, bukan cuma speaker stereo asal ada aja di sini. Nah, di bawah earpiece-nya ini ada sebuah kamera selfie berbentuk notch kecil ya. Ya, ini udah jadi salah satu pembeda. Kalau kalian mau bentuknya punch hole itu adanya di A54. Nah, kamera ini adalah kamera selfie 13 megapiksel f2.2 fix focus. Perekaman videonya apakah cuma 1080p? Enggak dong ya. Selfie-nya bisa sampai dengan 4K 30 fps. Tapi memang sayangnya di sini belum support 1080p 60 fps. Lagi-lagi diingat ya, ini kan lebih murah. Jadi pasti ada detail-detail kecil yang jadi pembeda. Dan jangan lupa, masih banyak kan flagship yang nggak bisa 4K di selfie-nya.
Oke, sebagian dari kalian pasti udah ada yang gatel ya. Saya tahu yang lihat model notch kayak gini, biasanya kalian akan nanya, notch-nya ini bisa disamarkan nggak ya? Jawabannya sebetulnya bisa. Nah, kalau kalian ke setting layar, lalu ke menu kamera cutout, dan notch-nya itu bisa ditutup di sini berdasarkan aplikasi. Tapi sebetulnya kami kurang rekomen karena tampilannya kok kayaknya jadi agak aneh ya. Pertama, sudut-sudutnya tuh menyiku, serta ketebalannya membuatnya jadi nggak simetris dengan bezel bawahnya. Nah, by the way, soal bezel bawahnya, ini juga sebetulnya menurut kami sebuah peningkatan dibandingkan A33 tahun lalu. Ini lebih tipis dan signifikan bedanya. Nah, untuk layar ini 6,6 inci Infinity U display. Resolusinya adalah Full HD+. Ini adalah panel Super AMOLED. Refresh rate-nya sampai dengan 120 Hz. Untuk dapetin 120 Hz itu pakai setting high. Ini refresh rate-nya tidak adaptif ya. Jadi dia menetap di 120 Hz. Kalau mau lebih irit baterainya, tentunya bisa pakai setting standar. Nanti dapatnya di 60 Hz. Untuk brightness diklaim sampai dengan 1000 nits. Dan memang saat kami tes di outdoor, layarnya ini bisa nampilin konten dengan jelas banget. Samsung menyebutkan bahwa layar ini punya Vision Booster. Cukup pasang brightness di auto aja. Nanti sensornya akan bekerja membuat layar jadi sangat terang kalau dibutuhkan. By the way, ini tingkat kecerahannya udah tinggi banget untuk smartphone kelas menengah ya. Biasanya yang up to 1000 nits ini adanya di flagship. Nah, kalau untuk penggunaan indoor dan kami ukur sendiri ya, itu kecerahannya ada di kisaran 430 nits. Jadi memang udah kelihatan ya tinggi. Nanti kalau outdoor, sensornya bekerja baru di boost tuh. Nah, di sini terdapat in-display fingerprint sensor. Always on display juga ada di sini. Ini beneran always on ya, nggak cuma 10 detik doang. Nah, di setting layar terdapat dua mode warna layar, ada vivid dan ada natural. Nah, hasil tes color gamutnya kurang lebih seperti ini. Jadi, pakai natural kalau misalnya kalian emang mau bikin konten supaya bisa kelihatan di handphone lain itu konsisten ya. Soalnya kalau pakai yang satu lagi nanti terlalu bagus warnanya di sini. Kalian nggak sadar bahwa kalian kurang ngeset warna ya. Nah, jadi ini ada banyak upgrade di sisi layar. Warnanya jadi lebih gonceng. Kecerahan layarnya tuh meningkat. Fiturnya juga meningkat. Dulu di A33 entah kenapa nggak ada always on display. Sekarang udah ada. Oke, kita beralih ke sisi belakang. Ada modul kamera dan LED flash. Untuk kameranya, kamera utamanya 48 megapiksel f1.8. Dilengkapi dengan Optical Image Stabilizer atau OIS. Perekaman videonya ini 1080p 60 bisa, 4K bisa juga di sini. Aman ya. Nah, untuk slow motion dia bisa 720p 240 atau 720p 960 untuk yang versi interpolasi. Untuk kamera ultrawide-nya ini adalah kamera 8 megapiksel f2.2. Fix focus ya, field of view-nya lumayan lebar di 123 derajat. Untuk perekaman video di kamera yang satu ini sampai dengan 1080p 30 fps. Ya, ultrawide-nya belum bisa 60 fps dan 4K. Agak beda emang ya, jangan dibandingkan dengan A54 yang ultrawide-nya bisa 4K. Lanjut kamera satu lagi, ini adalah kamera makro 5 megapiksel f2.4 fix focus. Lumayan lah untuk foto-foto jarak dekat, tapi sayangnya yang satu ini belum support perekaman video. Nah, lanjut ke spesifikasi internalnya. Untuk SoC atau chipset atau prosesornya ini adalah MediaTek Dimensity 1080. Dia punya ARM Cortex A78 2 unit di 2,6 GHz dan ARM Cortex A55 6 unit di 2 GHz. Untuk GPU-nya pakai ARM Mali G68 MC4. Jadi ini harusnya lumayan powerful ya. Untuk RAM itu 8 GB dan masih bisa ditambah RAM plus sampai dengan 8 GB lagi. Untuk storage, unit review kami varian yang 128 GB, tapi ada juga varian 256 GB-nya ya. Nah, meskipun ada slot micro SD, tapi saran kami sih langsung ambil yang 256 aja lah ya. Beda harganya tipis ya. Micro SD itu lebih pas untuk nyimpen file-file foto dan video, tapi aplikasi kan nggak bisa taruh di sana. Jadi 256 GB itu akan lebih pas untuk pemakaian jangka panjang. Untuk baterai, dia 5000 mAh. Chargingnya itu sampai dengan 25 watt dengan Samsung Fast Charging. Untuk sensor-sensor lengkap, dibaca aja deh. Ini lengkap banget sensor-sensornya ya. Gyroscope-nya jelas ada juga di sini. Untuk security ada in-display fingerprint sensor, ada face unlock, dan dia juga dilengkapi dengan Samsung Knox tentunya. Oke, sekarang kita beralih ke OS-nya. Dia menggunakan One UI 5.1 ya. Android 13 out of the box. Ingat ya, mulai dari 13 bukan mulai dari 12, langsung 13. Untuk update OS, Samsung menjanjikan 4 kali Android update dan 5 tahun security update. Saat ini belum ada produsen Android lain yang bisa sepanjang ini update-nya untuk kelas harga segini. Ini keren sih ya. Nah, untuk fitur khas One UI juga sudah lengkap di sini ya. Separate App Sound ada, Adapt Sound ada, Edge Panel itu juga ada di sini.
Lalu quick share tentunya tersedia di sini kalau kita mau transfer data atau file yang besar antar device Samsung dengan sangat cepat secara langsung itu bisa. Tapi di sini ada satu fitur yang lumayan mantep. Ada pause USB power delivery. Ini buat smartphone jadi tidak cepat panas saat kita gaming sambil ngecharge karena dayanya diturunkan di sini. Ini mirip efeknya yang mirip dengan bypass charging di HP-HP gaming. Untuk konektivitas tentunya udah 5G, jadi 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 5, Bluetooth versi 5.3. Untuk kodeknya dia bisa SBC, AAC, Qualcomm aptX, LDAC, dan SSC, Samsung Seamless Codec. Ini yang ke Buds 2 Pro itu ya, mantep bener yang satu ini, karena mirip dengan aptX juga. Lalu NFC juga ada di sini. Wi-Fi sharing tentunya bisa. Display out via USB port, sayangnya kalau yang satu ini belum bisa. Itu buat seri-seri flagship aja. Oke, kita lanjut ke pengujian performa ya. Kita mulai dari benchmark dulu. Hasil skornya itu kita dapatkan tanpa kipas pendingin ya. Untuk Antutu 9 dapat 487 ribuan. Lalu untuk Geekbench 5 single core di 785 dan multicore di 2332. Ingat ini Geekbench 5 bukan 6. Jangan dibandingkan. Skornya akan beda kalau kalian ngetes pakai yang 6 ya. Lalu untuk GFX Bench 1080p T-Rex off-screen kita dapat 105 fps. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme graphic score-nya ada di 4335. 3D Mark Wildlife Stress Test best loop score-nya di 2281 dengan lowest-nya di 2266. Jadi stability-nya ada di 99,3%. Tinggi banget kestabilannya tanpa kipas. Kemudian untuk CPU throttling test selama 30 menit kita dapat skor 93%. Jadi terlihat ya dari benchmark ini sebetulnya Dimensity 1080 ini terhitung mirip dengan Dimensity 920. Kencang dan stabil kalau dibandingkan dengan Exynos 1280 yang terdahulu ya. Ini jauh lah skornya. Oke, kita lanjut ke gaming. Seperti biasa, di smartphone Samsung sebelum main game, jangan lupa kita aktifkan fitur alternate game performance yang ada di Game Booster bawaan supaya performa gamingnya lebih maksimal. Dan untuk Game Booster Plus saat video ini dibuat belum tersedia di sini, tapi nggak ada masalah karena kita tidak menemukan interpolasi di sini ya. Nah, jadi nyalakan AGP-nya aja udah cukup. Kita mulai dari Genshin Impact. Potensi performanya ini membuat kami tertarik untuk menguji sedikit lebih dalam untuk game Genshin Impact ini. Kami melakukan pengujian dengan 4 skenario berbeda. Nih, cek nih ya, 4 skenarionya bisa lihat di sini ya. Nah, oke. Untuk skenario pertama kita pakai traveling seperti biasa. Average frame rate-nya ada di 47 fps dan performanya udah terhitung nyaman di sini. Ya, dalam 30 menit nggak ngerasain ada penurunan performa yang berarti di sini. Fluktuasi frame rate-nya juga masih lumayan halus, nggak banyak stutter ya. Untuk skenario yang kedua, average frame rate-nya ada di 33 fps. Singkat cerita, sebetulnya potensi performanya cukup tinggi nih ya. Karena beberapa kali frame rate-nya bisa naik, bisa lompat sampai ke kisaran 45 fps. Tapi kalau kita pakai traveling lama-lama seperti ini, kestabilannya masih agak kurang, apalagi kalau smartphone-nya udah agak anget di sini. Meski mayoritas frame rate-nya bisa di atas 30 fps, tapi fluktuasinya tuh agak tinggi. Jadi kami merasa belum pas lah untuk setting setinggi ini. Kita lanjut ke tes berikutnya. Jadi kita dinginkan sekarang ya. Sayangnya, tidak ada peningkatan performa sama sekali saat kita pakai kipas. Average frame rate-nya itu masih mirip-mirip aja di setting lowest ini. Dia nggak bisa tembus ke 60 fps terus-terusan. Nah, sekarang kita lanjut untuk skenario yang keempat. Highest 60 fps plus kipas. Sayangnya juga sama. Performanya dan kestabilannya tidak terlihat meningkat di sini pakai kipas ya. Kalau sudah seperti ini, ada dua kemungkinan. Memang Dimensity 1080 ini belum sanggup untuk setting tinggi atau memang butuh penyesuaian lagi dari produsen HP. Atau mungkin dari developer game ya. Kami nekat pakai setting ini karena kami pernah ketemu di Dimensity 920 yang udah bisa nyaman mainin game satu ini di setting highest. Dan kalau dilihat dari skor-skor benchmark tadi, Dimensity 1080 ini masih mirip dengan 920. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dengan suhu permukaannya. Apakah performa tinggi tadi bikin panas berlebih? Nah, dari tes 30 menit dengan setting highest 60 fps, di layar itu 38-43 derajat Celcius. Ini termasuk wajar ya untuk sisi layar ya. Lalu untuk bodi belakang 37-46 derajat Celcius. Ini agak tinggi memang ya, kemungkinan besar memang di A34 5G ini tidak diberikan cooling system yang besar. Jadi area penyebaran panasnya itu terlihat kecil ya, tidak melebar. Ditambah back covernya kan polikarbonat. Jadi kita bisa lihat
lihat di sini titik terpanasnya itu terpusat di area samping kamera aja. Sementara area body lainnya tuh cenderung cuma anget tipis-tipis aja lah ya. Jadi selama nggak nyentuh area terpanasnya, tangan harusnya masih aman saat pegang smartphone. Nah, apakah nurunin setting akan bikin lebih adem? Sayangnya enggak ya. Setting lowest 60 tetap menghasilkan suhu di kisaran 46 derajat Celcius, mirip dengan setting highest tadi. Nah, untuk ranking Genshin kita bisa kasih ranking B- untuk yang satu ini. Potensi frame rate-nya cukup tinggi untuk mid-range, tapi kestabilannya masih kurang begitu mantap ya. Sayangnya di kipasnya juga nggak meningkat performanya, jadi kita masih belum bisa kasih ranking B atau B+. Oke, sekarang kita lanjut ke Honkai Impact 3. Setting preset di max dan kita coba mainkan stage post Honkai Odyssey. Frame rate-nya di sini sekitaran 25 sampai 40 fps. Ini terbilang udah cukup nyaman dimainkan ya. Ingat, ini settingnya adalah max ya. 25 fps itu saat battle lagi rame. 40-an fps bisa didapatkan kalau lagi traveling, jalan-jalan. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang Subway Surfer. Di game ini dia bisa jalan di 120 fps lancar, nggak terkunci di 60 fps seperti smartphone lain. Tentunya saat layarnya emang kita setting ke 120 Hz ya. Kita lanjut ke PUBG Mobile. Nah, setting yang udah terbuka itu adalah Smooth Extreme atau HDR Ultra. Akhirnya bukan Smooth Ultra lagi ya. Lumayan lah, paling nggak udah bisa 60 frame per second. Dimainkan di setting Smooth Extreme ini mulus, lancar, nggak ada masalah. Nggak ada frame drop yang ganggu. Mau diajak main 3 match sekaligus berturut-turut, nggak ada masalah di sini. Gyro aman di sini, nggak ada masalah. Mulus, lancar. Kita lanjut ke Mobile Legends. Di sini cuma terbuka setting high, jadi kualitas gambarnya emang belum maksimal dan frame rate-nya itu ditahan di 60 frame per second. Ini mungkin butuh update dari developernya ya. Padahal performanya si Dimensity 1080 ini sudah mirip-mirip 920. Jadi kita udah pernah lihat ada yang bisa dibuka sampai settingan 120 fps. Jadi ini bukan tidak mampu, ini dari gamenya aja yang belum kebuka. Ya, jadi kesimpulannya buat kalian yang hobi main game atau casual gamers terlihat ya kalau performanya ini mirip dengan A54 yang pakai Exynos 1380. Kalau dibandingkan dengan Exynos 1280 yang di A33, wah jauh lah yang satu ini lebih oke performanya. Yang dulu Genshin lowest 60 aja cuma dapat 20-an FPS. Ya, di sini udah bisa dapat 47 FPS. Jauh banget ya. Ditambah game populer seperti PUBG udah kebuka di Smooth Extreme. Ini jadi satu kelebihan tersendiri karena mungkin developer gamenya jadi lebih familiar memang ya di sini ya dengan SoC yang satu ini. Nah, lalu untuk gaming ini kami rasa ukuran layarnya emang nyaman karena lumayan besar di sini ya. Brightness-nya juga tinggi dan adaptive brightness-nya membuatnya jadi nyaman. Karena dalam segala kondisi layarnya nggak pernah terlihat gelap, terang terus, mantap. Jadi menarik ya, bolehlah namanya A30-an series, tapi performanya bersaing sama yang A50-an series ya. Oke, kita lanjut ke pengujian baterai. Video playback 1080p lokal videonya, ini hasilnya baterai habis di kisaran 20 jam. Mantep ini ya. Nah, untuk YouTube streaming 1080p selama 30 menit itu baterainya turun 2%. Untuk mainan TikTok selama 30 menit kalau layarnya di 60 Hz dia turun 3%. Kalau layarnya di 120 Hz dia turun di 5%. Tes yang satu ini kita lakukan dengan 2 setting refresh rate untuk ngasih lihat efeknya aja. Terlihat sekali ya di sini kalau baterai jadi lebih irit kalau kita set di 60 Hz. Kemudian untuk Genshin Impact 30 menit lowest 60 fps baterai turun 13%. Untuk yang highest 60 fps baterai turun 15%. Oke, untuk charging kita menggunakan charger 25 watt aslinya Samsung ya, original. Dari 0 sampai 50% butuh waktu 27 menit. Dari 0 sampai full itu 1 jam 22 menit. Ini standar banget smartphone Samsung. Kalau kalian sering lihat hasil tes kami itu mesti udah ketebak banget ya. Charger 25 wattnya Samsung ini kalau ketemu baterai 5000 kayaknya tuh selalu kisaran 1 jam 10 sampai 1 jam 20-an menit ya. Dengan pengecualian mungkin S23 Ultra itu agak beda itu, kencang sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya sudah ada Samsung Galaxy A34 5G nih teman-teman. Jadi langsung aja kita mulai pengujian kameranya. Seperti biasa yang pengen saya cari tahu adalah kemampuan mikrofonnya. Cuman kalau dari pengalaman saya sih pakai Samsung kelas mid-range, nggak usah mid-range. Entry aja tuh mikrofonnya udah bagus-bagus kok. Oleh karena itu, kita langsung mulai bahas dari kualitas video selfie-nya aja dulu kali ya. Di resolusi Full HD 30 hasilnya seperti ini. A34 5G ini menghasilkan warna yang lebih mendekati aslinya. Dari segi dynamic range, sayangnya dynamic range di A34 5G ini terlihat kurang ya. Bagian highlight masih terlihat overexposed di sini. Dari segi detail, Full HD 30-nya aja udah cukup baik kok. Tapi buat kalian butuh ekstra detail, A34 5G ini bisa merekam 4K 30 fps.
Tapi memang untuk perekaman video Full HD 60 fps itu belum ada di sini ya. Mesti naik ke A5 seriesnya baru ada. Dari segi stabilizer video, efektifnya itu di Full HD 30 aja ya. Videonya stabil selama kita pasang di resolusi ini. Kalau kita rekam di 4K, sayangnya stabilizernya belum bisa aktif nih. Jadi wajar ya kalau gambarnya itu terlihat goyang. Sekarang kita pindah ke kamera utamanya. Kita mulai dari Full HD 30 dulu. Gambarnya udah cukup detail di sini. Urusan dynamic range, sayangnya di kamera utamanya juga masih terbilang kurang nih. Seperti tidak ada processing HDR sama sekali untuk videonya. Di kamera utamanya ini bisa merekam Full HD 60 dan 4K 30. Kita cobain Full HD 60 dulu deh. Dari segi stabilizer software, sayangnya nggak aktif nih di sini. Tapi paling tidak di A34 5G ini OIS-nya masih aktif. Untuk resolusi 4K 30, stabilizernya sayangnya juga tidak aktif di sini nih. Terasa yang bekerja hanya OIS-nya aja. Masih oke lah ya, ada optical image stabilizer aja itu udah saya apresiasi di kelas harga segini. Sekarang kita pindah ke kamera ultrawide-nya. Untuk resolusi videonya mentok di Full HD 30 aja. Untuk kualitas kamera ultrawide-nya di perekaman video masih terhitung biasa aja ya. Bukan ultrawide yang paling bagus di kelas harganya, tapi masih mencukupi lah. Ada ultrawide aja udah syukur ya di kelas harga segini dibanding ada kamera ultrawide. Apa perlu kita mention ultrawide ini 3 kali? Untuk kondisi low light, selfie-nya masih cukup kelihatan gambarnya, tapi udah terasa noise dan detailnya juga agak kurang. Paling tidak wajah saya masih kelihatan bentuknya lah ya. Kemudian efek jitter dari stabilizernya tuh ada, tapi belum sampai level yang mengganggu sih, masih wajar-wajar aja. Untuk kamera utamanya, kalau di sekitar masih banyak lampu, masih oke lah. Noise-nya minim, tapi untuk detail memang agak kurang. Untuk ultrawide di kondisi low light, menurut saya sih kurang pas ya. Kamera ultrawide-nya ini baiknya dipakai saat kondisi cahaya ideal aja. Untuk fotografi, pasti banyak yang penasaran sih ya. Kemampuan foto malamnya gimana? Nah, kalau Samsung sih, foto malam tuh nyebutnya nightography ya. Oke, kita lihat aja dulu foto-fotonya. Kalau saya bilang sih hasilnya udah mencukupi, dan berkat ada optical image stabilizer, ketika kita lagi foto malam itu nggak masalah ya. Karena ketika shutter speed-nya agak lambat, masih bisa dibantu dengan optical image stabilizer-nya, jadi foto akan minim blur. Intinya menurut saya, kamera utama dan kamera selfie-nya itu masih bisa diandalkan untuk kondisi low light. Tapi untuk kamera ultrawide-nya masih belum. Di kondisi cahaya melimpah, rasanya saya nggak perlu bahas banyak ya. Karena smartphone sekarang di kondisi cahaya ideal begini udah bagus-bagus kok, termasuk A34 5G ini. Fitur ekstra saya cobain beberapa. Yang pertama, saya cobain slow motion-nya. Slow motion di A34 5G ini terbilang standar kualitasnya. Yang perlu dicatat dari slow motion-nya ini cuman kita nggak bisa pilih resolusi dan frame rate-nya ya. Lalu fitur berikutnya saya coba ada single take. Ini fitur khas Samsung juga di mana satu kali pencet tombol shutter akan menghasilkan banyak konten sekaligus. Oke banget nih buat kalian yang nggak mau ketinggalan momen-momen penting. Kemudian fitur berikutnya saya coba ada fitur Super Steady. Fitur ini mungkin baiknya dipakai kalau kalian memang butuh stabilisasi video yang ekstrim ya. Kalau kita pakai fitur ini, kamera yang dipakai otomatis akan jadi kamera ultrawide-nya. Dan ini akan di-crop lebih jauh. Videonya akan jadi lebih stabil dengan resiko kualitas gambarnya akan kurang ya. Karena kamera ultrawide-nya kan nggak sebaik kamera utamanya. Oke, itu dia kameranya Samsung Galaxy A34 5G. Sejujurnya sih ya, untuk smartphone kelas harga 5 juta, kemampuan kameranya udah oke, tapi belum yang luar biasa. Perlu diketahui hasil kamera itu ditentukan oleh banyak faktor ya, seperti sensor yang dipakai, tuning software, dan kemampuan ISP-nya. Karena udah coba A54 5G duluan, jadi bikin hasil A34 5G ini agak di bawah harapan sih. Dengan selisih harga 1 juta, perbedaan kameranya tuh cukup terasa. Tapi apakah kameranya A34 5G ini jelek? Ya nggak juga ya. Simply karena A54 5G-nya terlalu gila aja sih hasil kameranya. Dan saya pernah kok nyoba kamera smartphone 6 jutaan yang lebih mengkhawatirkan. Jadi kemampuan kameranya A34 5G ini masih oke lah untuk harga yang ditawarkan. Oke, jadi tadi itu pengujian kameranya. Kita lanjut ke pengujian yang lainnya. Netflix gimana? Udah bisa L1, bisa Full HD, tapi memang belum support HDR ya. Untuk YouTube HDR video playback sayangnya di sini belum bisa. Untuk resolusi maksimumnya didukung itu sampai dengan 4K 60 ya. Untuk touch delay aman, nggak berasa ada delay yang mengganggu baik untuk main real drum maupun di PUBG. Untuk haptic feedback ini ada peningkatan yang sangat terasa dibandingkan A-series tahun sebelumnya. Akhirnya haptic feedback dari A-series itu naik kelas dari feel yang kurang terasa kelas atas. Jadi sekarang udah nyaman bahkan mendekati kelas flagshipnya. Dipakai ngetik enak dan bahkan haptiknya ini juga disetel Samsung untuk aktivitas lain seperti untuk kameranya juga ada nih haptiknya ya. Nah, kalau kita tekan tombol shutter nih misalnya, pindah-pindah mode kamera itu akan terasa ada haptic feedbacknya dan ini mirip sekali seperti flagshipnya Samsung. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Kalau harga kan tadi udah ya dibahas di awal ya. Oke, pertama,
isi boxnya memang minim ya, tapi ya ada cashbacknya, jadi masih bisa ditambahin sendiri ya. Kemudian untuk bodi ini memang terasa agak tebal di sini. Kamera itu juga merupakan bagian yang terasa pemangkasannya kalau dibandingkan dengan kakaknya yang A54 5G. Ya itu memang agak luar biasa kameranya ya. Dan untuk harga juga berbeda sekitar 1 juta rupiah. Nah jadi ini dikembalikan kalian ya, prioritas kalian ada di mana. Kalau prioritasnya di performa, mau ngirit ya jelas yang ini lebih masuk di akal. Tapi kalau kalian emang nyarinya kamera banget, A54-nya emang lebih mumpuni. Kemudian di sini sudah tidak ada headphone jack ya. Lalu chargingnya mungkin bukan yang paling kencang di kelas harganya, tapi bukan berarti dia pelan-pelan amat juga. Lalu refresh rate ini belum adaptif. Jadi kalau kita pakai 120 Hz, dia akan 120 Hz terus-menerus. Dari sisi kelebihannya, yang pertama IP67 ya, tidak ada satupun pesaingnya punya IP rating setinggi ini. Kalau IP-nya 53 atau 54 itu cuma buat kena hujan doang. Kalau ini bisa tahan kecemplung, nggak ada masalah. Tapi ya jangan diaktifkan di dalam air ya. Kemudian untuk performanya itu sedikit lebih baik dari A54 dan jauh sekali lebih baik dibandingkan A33 tahun lalu. Jauh banget. Untuk beberapa game dia bisa lebih optimal, contohnya seperti PUBG yang udah bisa smooth extreme. Sebetulnya masalah kerjasama sih. Dulu juga Samsung pernah kerjasama beberapa smartphone-nya yang pakai Exynos itu bisa sampai smooth extreme juga. Udah lama pula itu ya. Harusnya sekarang bisa lagi dong. Lanjut, layarnya udah Super AMOLED 120 Hz. Layar ini cukup besar dan terang untuk beragam kondisi. Kemudian kamera utamanya udah punya optical image stabilizer. Baterainya ini tergolong cukup awet ya. Speaker stereo dan stereonya lumayan mantap. Haptic feedbacknya juga udah terasa berkualitas. Lalu update OS-nya ini sampai saat ini masih terpanjang di smartphone mid-range ya. Ini nggak ada lawannya kecuali Samsung sendiri di sini. Kemudian untuk One UI Samsung ini hadirnya itu lengkap dengan fitur-fitur khasnya. Jadi ya memang jadi fiturnya jadi berlimpah di sini ya. Yang jelas minim iklan dan bloatware itu minim banget. Samsung Knox udah ada di sini, masih ada slot micro SD, udah bisa 5G juga. Ya, jadi kurang lebih begitu ya reviewnya Samsung Galaxy A34 5G. Ya, seru ya persaingan smartphone di kelas mid-range tahun ini ya. Masing-masing kandidat akan punya kelebihan dan keunikannya sendiri-sendiri, termasuk si Galaxy A34 ini ya. IP67, One UI, update OS yang panjang, minim iklan dan bloatware, dan layarnya keren. Ini susah sih untuk dilawan kompetitornya. Nah, selama buat kalian kameranya ini sudah mencukupi dan yang dicari adalah performa tinggi di kelas menengah, rasanya Samsung Galaxy A34 5G ini sepertinya akan jadi opsi smartphone kelas 5 juta yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.